Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi. Terlalu cepet ya. Soalnya tadi saya barusan ada lihat FYP lewat dan masih hangat dibahas. Jadi saya harus ikut bahas juga tren ini. Jadi kalian tahu nggak? Ada negara yang udah bayar hampir 4 triliun rupiah buat beli senjata, tapi malah ditipu habis-habisan. Bukan cuma nggak dikasih barangnya, duitnya pun ditahan. Sampai Perdana Menterinya sendiri teriak-teriak, kita diperlakukan seperti negara pisang. Banana Republic. Bukan orang lain yang ngatain, tapi pemimpin negaranya sendiri yang ngaku. Mereka dipermainkan negara kecil Eropa, tapi cuma bisa diam ketakutan kalau harus ngelawan Amerika. Kenapa bisa mereka menjadi selemah itu? Dan kenapa Indonesia sama sekali nggak pernah kena nasib sial seperti itu? Tonton habis, jawabannya bikin pasti kalian sebagai orang Indonesia bakal bangga luar biasa dengan negara kita. Norway has Haaland, a world-class finisher. But when it comes to fulfilling the sanctity of a contract, they're not a world-class finisher, they are a world-class loser. Itulah realitinya. Kerana kerajaan Malaysia telah menunaikan janjinya, telah pun membayar lebih 95% menggunakan duit cukai rakyat yang telah pun dijanjikan, pada minit-minit terakhir sampai sebulan sebelum kontrak itu patut dimuktamadkan, senjata patut diserahkan, mereka masih tidak memberikan jawapannya tuntas. Dan hanya sebulan selepas ia patut diserahkan, di situlah kita diberikan jawapan yang sangat tidak bertanggungjawab, yang akhirnya menjejaskan kedaulatan negara dan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia. This is a breach of basic contractual sanctity, tetapi lebih penting, ini adalah isu kedaulatan yang sangat besar dan malangnya datang daripada seorang sahabat lama Malaysia, itu negara Norway. Janji mesti ditepati, kontrak mesti dihormati, dan amanah mesti dijaga. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini guys, masalahnya bermula dari kontrak pembelian senjata antara Malaysia sama Norwegia. Kapan itu kontraknya? Itu terjadi pada tahun 2018 lalu. Lalu apa yang terjadi? Peluru berpandu Naval Strike Missile atau NSM itu buatan perusahaan Norwegia, Kongsberg Defence and Aerospace. Untuk apa? Buat dipasang di kapal perang baru Malaysia, yaitu kapal tempur pesisir atau LCS kelas Maharajalela. Berapa harganya? Totalnya itu sekitar 126 euro juta atau setara 580 juta ringgit Malaysia. Nah, Malaysia ini menurut Menteri Pertahanan mereka sudah bayar lunas 95% dari total harga itu. Bayangin guys, duit hampir setengah triliun udah keluar dari kas negara. Dan yang paling parah, misil-misil itu udah siap semua, udah diproduksi, udah diuji coba, dan sedang menunggu pengiriman bulan Maret 2026. Harusnya udah dikirim Maret lalu ya. Tapi hanya beberapa hari sebelum dikirim, tiba-tiba Norwegia bilang, I'm sorry, kita batalkan kontraknya. Gimana nih? Nggak ada alasan jelas, seenaknya aja batalkan, padahal kontrak sudah syah. Terus kenapa bisa terjadi? Dan siapa yang salah dalam hal ini? Jujur aja guys, ini bukan salah Norwegia total juga ya. Norwegia itu sebenarnya mau jual, mau cari untung, tapi mereka itu terpaksa dan ketakutan, gitu loh. Pertama, dia ada tekanan dari Amerika. Misil NSM itu pakai komponen penting buatan Amerika di dalamnya. Nah, karena itu Norwegia terpaksa nurut aturan Amerika yang melarang menjual ke negara bukan NATO, ya. Kedua, mereka itu posisinya lemah. Norwegia itu anggota NATO. Mereka tunduk dan takut sama Amerika. Kalau Amerika bilang stop, mereka nggak berani ngeyel sama sekali. Jadi akhirnya mereka mengorbankan Malaysia demi selamatin diri sendiri. Keempat, intinya Malaysia itu salah pilih teman. Mereka kerjasama dengan negara yang lembek dan penakut. Jadinya dapat nasib sial seperti itu. Duit hilang, barang nggak dapat. Kenapa kok tiba-tiba ada istilah Banana Republic? Jadi begini guys, kerugian yang ditanggung oleh Malaysia itu mencapai totalnya itu sekitar 1 miliar ringgit Malaysia atau 3,8 triliun rupiah. Ya. Uangnya itu udah dibayar belum balik. Kapal perangnya udah dibangun khusus
sekarang jadi gergaji tanpa gigi. Harus beli rudal lain lagi, keluar duit tambah banyak lagi. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan duitnya balik. Lalu bagaimana perbandingan dengan Indonesia? Tentu beda kelas, guys. Nah, mari kita lihat faktanya. Indonesia itu jauh lebih cerdas, guys. Kita tahu banget kalau banyak negara yang lembek dan tunduk sama Amerika. Jadi, kita nggak mau berurusan sama mereka. Maksudnya kita itu adalah Indonesia ya. Bukti nyatanya, banyak proyek sama Jepang itu Indonesia batalkan karena Indonesia tahu Jepang itu nggak berani lawan Amerika. Daripada nanti rugi kayak Malaysia, mending cari mitra lain. Makanya Indonesia milih kerjasama dengan Rusia dan India. Dari India, baru saja Indonesia itu beli rudal BrahMos dan Astra senilai 11 triliun rupiah. Dan India berjanji pasti akan kirim aman tanpa campur tangan orang lain. 2026年7月7日，世界第一和第4人口大国正在靠拢。印度总理莫迪访问印尼，两国签署16项协议，将全面战略伙伴关系推向实质阶段。军事上，印尼正式采购印度布拉莫斯超音速巡航导弹，并达成空对空导弹合作。经济上，双方锁定稀土金属与不锈钢关键矿产供应链，印度企业深度绑定印尼国家矿业公司，争夺新能源与高端制造战略资源主导权。地缘战略是重头戏，莫迪提出恒河马哈坎愿景，宣布从沙环港到大尼科巴群岛联动建设马六甲海峡北入口战略港口，串联印度洋与西太平洋海上通道，实质改写印太战略版图。此外，印度顶尖学府 IIM 也将落地印尼，两国还将打通跨境2维码支付。南海局势暗流涌动，这一波印太战略布局值得关注。Dari Rusia, kerjasama pesawat Sukhoi, helikopter, semuanya lancar puluhan tahun. Rusia nggak takut sama siapapun. Tahu nggak guys, kalau mereka itu tetangga kita itu kan selalu ngecek Indonesia selalu terlalu lemah lah, nggak diakui dunia, bla bla bla. Tapi kenyataannya malu sendiri kan. Kita jauh lebih berani, Indonesia jauh lebih berani, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih dihargai dunia. Jadi kesimpulannya, Malaysia itu rugi karena salah strategi, salah pilih teman, dan nggak punya nyali. Sedangkan Indonesia main pakai otak dan prinsip berdaulat. Jangan pernah remehkan geopolitik sayang. Ya, salah langkah dikit bisa rugi triliunan rupiah. Kalian gimana guys? Bangga gak jadi anak Indonesia? Saya bangga guys. Gimana pendapat kalian? Setuju nggak kalau geopolitik itu butuh otak dan nyali? Atau ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat bikin konten yang berfaedah dan membanggakan bangsa. Terima kasih atas dukungannya teman-teman ya. Sekali lagi kalian telah membantu akun saya cepat berkembang. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.